Situs intelijen Australia rontok dihajar hacker Indonesia. Ancaman hacker Indonesia yang akan membombardir situs pemerintahan Australia ternyata bukan isapan jempol. Seperti sudah dikabarkan sebelumnya, peretas Indonesia menggempur habis-habisan situs penting pemerintah Australia. Di antaranya situs intelijen yang down 100% hanya dalam hitungan jam saja. Situs Badan Intelijen Australia atau Australian Intelligence Service yang beralamat di www.asis.gov.au sudah tidak bisa dibuka. Dan jika kita melihat situs-situs ini, dinyatakan bahwa situs vital keamanan Australia itu 100% down atau mati total. Menurut Indonesia ICT Institute memang sempat beberapa hacker kebingungan soal sasaran apa yang akan dituju. Jika sebelumnya begitu banyak situs yang diganti tampilannya alias di-face, nampaknya malam ini serangan fokus ke situs yang berpengaruh. Apalagi banyak pihak yang mengatakan bahwa situs yang diretas sebelumnya tidak berkualitas, padahal hacker Indonesia saat ini diakui kualitasnya sebagai peretas nomor 1 di dunia. Selain situs tersebut, ada situs intelijen lain yang sempat disasar tapi kemudian akhirnya mengarah ke situs ini, di mana situs www.asis.gov.au yang diserang hacker-hacker Indonesia ini terlihat sempat pingsan sebelum akhirnya mati total. Situs yang dibuat down oleh para peretas Indonesia tidak bisa hidup kembali. Kondisi ini bisa dilihat di situs status.ws. Untuk mengetahui situs-situs apa saja yang down dan juga terlihat situs vital Australia ini beberapa kali down sampai terlihat bahwa situs ini tak bisa dibuka. Serangan terhadap situs penting Australia diprediksi masih akan berlanjut hingga ke depan. Serangan dari hacker Indonesia merupakan pembalasan atas penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap jaringan internet situs Presiden Republik Indonesia. Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia beberapa hari terakhir bukan saja terjadi di dunia maya, namun juga merambat ke dunia nyata. Rasa nasionalisme para peretas Indonesia tergugah hingga melakukan peretasan ke beberapa situs penting di Australia. Pakar cybercrime yang tergabung dalam forum akademisi IT, Edi Winarno mengatakan, peretasan yang dilakukan oleh hacker Indonesia masih sebatas wajar karena tidak mengganggu dan tidak merusak data yang terdapat di server. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan kepada pihak Australia bahwa harga diri bangsa dan negara Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Dia melanjutkan, harus juga dipahami bahwa hacker Indonesia ingin menunjukkan kepada Australia bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan juga mampu mandiri tanpa Australia. Ketua DPW Faith Council M. Syaukani menganggap hacker Indonesia jumlahnya relatif banyak yang kemampuan di atas rata-rata. Jadi apabila terjadi perang cyber seperti yang didengungkan hacker Australia, dia meyakinkan jumlah kekuatan hacker Indonesia Australia adalah 5:1. Sebab berdasarkan pengalaman Faith, komunitas hacker Indonesia bertumbuh bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi hingga ke kota-kota kecil. Jadi jika perang cyber terjadi, tentunya nasionalisme semua hacker Indonesia akan terusik dan akan mengakibatkan saling serang di antara hacker kedua negara, di mana jumlah yang besar juga akan menguntungkan hacker Indonesia. Walau demikian, Faith juga menginginkan agar para hacker juga tetap memegang etika dengan tak menyerang situs soal seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial lainnya. Sekalipun kepala panas tetap kedepankan hati nurani. Di mana perang cyber itu diduga timbul karena isu penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap Presiden Jokowi dan sejumlah menterinya. Informasi ini terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan pegawai National Security Agency Edward Snowden. Dalam bocoran dokumen itu disebutkan bahwa agen mata-mata Australia membidik Presiden Jokowi beserta istrinya dan beberapa menteri lain sebagai target pemantauan. Bocoran itu juga membeberkan model headset yang digunakan untuk masing-masing target, termasuk diagram voice event dari Presiden Jokowi. Kabar itu pun memicu beragam reaksi. Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung memanggil Duta Besar Australia untuk dimintai keterangan terkait isu spionase tersebut.
Bahkan Presiden Jokowi sempat mengungkapkan kekecewaannya dan memberikan reaksi keras. Tak tinggal diam, hack aktivis asal Indonesia yang menyebut dirinya sebagai Anonymous Indonesia mengumumkan daftar ratusan situs Australia yang diklaim telah berhasil mereka bajak. Serangan ini diduga dilakukan sebagai aksi protes atas tuduhan spionase yang dilakukan pihak kedubes Australia di sejumlah negara wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tak berhenti di situ, Anonymous Indonesia juga melakukan serangan lanjutan yang diberi sandi perang #Ops Australia Operation Australia. Sasaran utama dari serangan hacker Indonesia pun difokuskan pada pengambilan situs Badan Intelijen Australia yaitu www.asio.gov.au. Situs itu pun sempat dibuat down untuk beberapa saat oleh kelompok Anonymous Indonesia. Di mana perang cyber antara hacker Indonesia dan Australia pun semakin memanas, hal ini diperkeruh dengan munculnya sebuah video di YouTube yang berisi ancaman. Dalam video itu, Anonymous Australia mengungkapkan pernyataan perang cyber dan mengancam akan mengobrak-abrik beberapa situs ternama Indonesia. Anonymous Australia dalam video berdurasi 1 menit 4 detik itu, dalam video itu mereka mengancam akan meretas beberapa portal pemerintah dan perusahaan swasta di Indonesia. Beberapa yang akan menjadi sasaran adalah situs www.indonesia.go.id, www.kpk.go.id, www.garudaindonesia.com, dan www.polri.go.id. Portal media online kenamaan juga turut menjadi sasaran seperti situs detik.com, viva.co.id, kaskus.co.id, dan beberapa situs lainnya.